Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika. Jadi hari ini kita sudah pada pertemuan ke-9 dan pertemuan kali ini kita langsung masuk ke bab selanjutnya, di mana bab selanjutnya yaitu bab 2. Adapun bab 2 ini adalah himpunan. Jadi harap kalian pertama bisa mendeskripsikan himpunan, cara penyajian himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Yang kedua, mengklasifikasikan himpunan, cara penyajian himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, cara penyajian himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Masuk ke yang pertama yaitu konsep himpunan. Nah, coba anak-anak amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Nah, di sini Bapak memiliki dua contoh yang merupakan kumpulan himpunan dan yang merupakan bukan himpunan. Jadi, yang merupakan himpunan yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, adapun juga yang bukan merupakan himpunan, yaitu kumpulan kota-kota besar. Nah, di sini kenapa dia bukan merupakan himpunan? Karena dia memiliki kata sifat besar. Karena menurut orang, kata besar itu berbeda-beda. Bisa saja Jakarta itu besar menurut saya, tapi menurut anak-anak Jakarta itu belum besar seperti kota-kota lainnya. Nah, gitu juga kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, kaya ini memiliki juga kata sifat karena menurut saya kaya belum tentu menurut orang lain saya itu kaya. Gitu contohnya anak-anak ya. Yang ketiga juga kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Nah, menurut belum tentu eh, di sini juga ada kata sifat pandai. Nah, belum tentu dia itu pandai menurut kalian, tapi dia menurut diri dia sendiri dia pandai. Nah, kenapa dia bukan termasuk himpunan? Karena dia memiliki kata sifat. Oke. Mungkin bisa diamati lagi di sini. Yang pertama yaitu himpunan sayur-sayuran, anggotanya yaitu kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Nah, di sini berdasarkan himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai pertama, yaitu anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Nah, di sini kita lihat nomor 2, anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Nah, di sini yang ketiga, himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurame, lele, dan mujair. Nah, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Ya betul, karena dia adalah himpunan dari ikan. Kenapa dia bukan anggota dari himpunan bumbu dapur? Karena bumbu dapur apa? Bumbu dapur seperti garam, gula, merica, dan lain-lain. Itu kenapa bisa disebut dengan kenapa tongkol ini bukan anggota dari bumbu dapur, karena dia adalah kumpulan atau himpunan dari ikan. Nah, maka bisa kita dapat pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, notasi dari himpunan ini yaitu dengan huruf besar dan kurung kurawang. Contoh, himpunan hewan berkaki dua ditulis A huruf besarnya baru sama dengan kurung kurawang himpunan hewan berkaki dua. Nah, di sini juga bisa kalian tulis misalnya hewan berkaki dua itu apa? Ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Nah, kumpulan yang bukan himpunan. Nah, kumpulan yang tidak didefinisikan dengan jelas bukan merupakan himpunan. Seperti contohnya ini, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, nggak tahu kita bunga indah ini apa. Siapa tahu bunga bangkai mungkin menurut orang indah, ternyata dia pas tahu dia bukan bunga yang indah gitu. Nah, karena indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Nah, seperti Bapak bilang, indah ini adalah kata sifat. Belum tentu semua orang itu indah. Jadi dia
berbeda-beda makna dari indah. Oke, penyajian himpunan. Nah, di himpunan ini memiliki 3 cara untuk penyajian. Dengan 3 cara ini dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Nah, itu dengan cara yang pertama yaitu mendaftar anggotanya. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, menuliskan notasi pembentukan himpunan. Oke, lanjut yang yaitu penyajian himpunan. Yaitu pertama yaitu mendaftar anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal, manakala banyak anggotanya sangat banyak. Cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik seperti ini dengan pengertiannya seterusnya mengikuti pola. Nah, jadi artinya itu misal anggotanya itu sangat banyak. Nah, itu bisa ditulis dengan misal 3,5 kurung kurawal 3,5,7 titik itu artinya dan seterusnya. Berarti masih ada 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama ini apakah kurung kurawal? Ya, apakah ini merupakan himpunan? Iya, karena dia dari A, dia memiliki notasi A dan menggunakan kurung kurawal. Yang B dan C ini apakah dia himpunan? Tidak, karena dia tidak memakai kurung kurawal ya. Jadi untuk menentukan bahwa dia himpunan atau bukan, dia dilihat dari huruf kurung kurawal gitu. Yang kedua yaitu dengan cara menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, itu berarti kalian sudah tahu ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8 itu berapa? 2, 4, 6. Sampai 6 aja karena dia tulisannya kurang dari 8. Gitu juga yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ya berarti bilangan prima kurang dari 10 berapa? 1, 2, 3, 5, 7 sampai 7 aja karena seterusnya itu bukan merupakan himpunan karena dia sampai batas kurang dari 10. Yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, huruf vokal apa? A, I, U, E, O itu. Oke. Yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, yaitu kurung kurawal X sedemikian sehingga PX adalah PX, di mana X-nya ini mewakili anggota dari himpunan. Dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, simbol X biasanya diganti oleh variabel yang lainnya seperti Y, Z, dan lainnya. Bisa A, B, C, dan seterusnya. Misal, A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A himpunan dari X sedemikian, X kurang dari 6, dan X-nya elemen asli. Lambang X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Ini bisa dibaca sebagai ini. Yang tadi ini, lambang ini bisa dibaca yaitu himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X
X adalah elemen bilangan asli. Nah, tetapi jika sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi bisa diperhatikan betul-betul lambang dari ini itu dibaca yaitu himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Oke, mungkin bisa dilihat di contohnya yaitu himpunan A yaitu himpunan X, A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, di mana X adalah elemen bilangan ganjil. Tuh, dibaca yaitu contoh yang gini tadi dibaca yaitu A adalah himpunan yang anggotanya semuanya X, semua X. Sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Nah, begitu cara baca untuk notasi pembentukan himpunan. Itu himpunan kosong dan semesta. Yang pertama itu himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong ini disimbolkan dengan kurung kurawang kosong atau 0 coret. Nah, perhatikan kedua contoh berikut ini. 1. H adalah himpunan bilangan satu cacah yang pertama. Bilangan satu cacah yang pertama. Nah, bilangan cacah itu apa? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, berarti H adalah 0 dan bilangan H itu sama dengan anggota dari H itu adalah 0, maka H sama dengan anggota dari H sama dengan sebanyak 1. Nah, itu kenapa dia 1? Karena dia memiliki anggotanya, yaitu anggotanya cuma 0. Nah, beda dengan himpunan yang kedua, yaitu T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4 berapa? Berarti bisa 31/2, 31/4, 1/5. Sedangkan bilangan asli tidak boleh ada hasil perperan. Berarti T adalah himpunan kosong dan anggota dari T itu adalah tidak ada sama dengan 0. Anggota T tidak ada, maka yang merupakan himpunan kosong adalah nomor 2. Nah, berdasarkan kedua contoh di atas ini tadi, nomor 1 dan nomor 2, di atas terlihat bahwa himpunan 0 tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti artinya kalau dia himpunan 0, tulisannya gini. Dia memiliki satu himpunan, tapi dia hanya memiliki satu himpunan. Yang kedua, dia himpunan kosong, berarti memang betul-betul tidak ada karena dia di sini merupakan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan yang di sini di himpunan yang dimaksud dengan himpunan di antara 3 dan 4 itu dia merupakan bilangan rasional. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan semesta atau biasa disebut semesta pembicaraan. Nah, adalah himpunan yang memuat sebuah objek pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan ini mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan S atau U. Ini merupakan contohnya. Misal, A, 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah karena himpunan semesta yang merupakan himpunan semesta itu dia lebih luas dari himpunan A ini. Nah, karena bilangan prima itu banyak tak terhingga. 1, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, bilangan asli berapa? Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, bilangan cacah kayak apa? Bilangan cacah yaitu dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ya, karena dari A ini itu bisa dicari dari bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah.
Nah, contoh kedua yaitu himpunan semesta yang mungkin dari kerbau. Yang mungkin dari yaitu himpunan kerbau, sapi, kambing. Nah, ini adalah himpunan dari binatang atau himpunan dari binatang berkaki empat atau juga himpunan binatang berkembang biak. Nah, itu maksudnya himpunan semesta, yaitu pembicaraan yang lebih luas awalnya atau pokok dari semua himpunan. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Nah, diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek. Nah, diagram Venn ini untuk menggambarkan sebuah himpunan semesta tadi. Nah, dalam diagram Venn, himpunan semesta, seperti Bapak bilang tadi, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Contohnya, nah, di sini Bapak memiliki contoh diagram Venn. Yaitu di mana diketahui sebuah S ini adalah, ingat tadi himpunan semesta itu dinyatakan atau dinotasikan sebagai S. Berarti himpunan semestanya itu antara 0 sampai 9. Dan P ini adalah himpunan-himpunan lainnya. Himpunan-himpunan yang terdapat di dalam S. Maka himpunan P yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Q 5, 6, 7. Nah, himpunan S ini adalah himpunan semesta. Nah, seperti Bapak bilang, di dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S berada di pojok kiri. Nah, himpunan semesta kalau digambarkan diagram Venn pasti ditulis di pojok kiri sini. Dan S ini ada dua lingkaran ini apa maksudnya, yaitu P dan Q. Di mana P-nya itu tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 aja. Dan yang lingkaran kedua ini atau kurva kedua ini adalah Q, yaitu 5, 6, 7. Sedangkan himpunan semestanya itu ada 1 sampai 9 yang tidak termasuk di antara P dan Q ini. Berarti dia di luar lingkaran, yaitu 8 dan 9. Seperti itu untuk menggambar diagram Venn. Oke. Baik, jadi untuk hari ini bisa dikerjakan soal ini, lalu dikumpulkan, difoto, tulis nama, kelas, dan nomor absen, dikumpul di Google Classroom. Sampai waktu yang Bapak tentukan nanti. Sekian dari Bapak, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang dipertanyakan, bisa chat berkomentar di kolom Google Classroom atau di YouTube Bapak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.